Selamat siang, perkenalkan nama saya Angela Fortunata dengan NIM 2210417683, kelas M3. Mata kuliah Metode Kuantitatif. Baik, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi ujian akhir semester saya. Judul: Pengaruh budaya organisasi dan kecerdasan emosional terhadap kinerja karyawan dan dengan keterlibatan karyawan sebagai variabel mediasi. Latar belakang penelitian. Budaya organisasi menetapkan prinsip-prinsip yang memandu perilaku karyawan dan penyelesaian tugas dalam bisnis. Kinerja karyawan mencakup tugas dan aktivitas spesifik yang dilakukan individu di tempat kerja. Kinerja karyawan adalah hasil yang dicapai oleh individu atau tim dalam suatu perusahaan, dalam lingkup wewenang dan tugasnya, melalui upaya yang sah dan etis untuk memenuhi tujuan organisasi. Idealnya, karyawan berkinerja terbaik ketika mereka merasa telah menerima apa yang mereka harapkan dari organisasi tempat mereka bekerja. Keterlibatan karyawan telah lama diakui sebagai faktor yang penting dalam membentuk keberhasilan organisasi, meningkatkan kinerja pegawai di era revolusi industri. Memang penuh tantangan, namun hal tersebut dapat dicapai dengan mengembangkan keterampilan yang selaras dengan strategi dan tujuan perusahaan. Karyawan yang terlibat membutuhkan organisasinya untuk berkembang karena mereka merasa terhubung dengan antusiasme, interaksi sosial, dan keselarasan spiritual dengan misi, visi, dan tujuannya. Karena diberlakukannya pembatasan aktivitas, keterlibatan karyawan telah menjadi fokus utama bagi para manajer dan profesional SDM dalam organisasi. Hal ini didukung yang menunjukkan adanya korelasi positif antara budaya organisasi dan keterlibatan karyawan dengan memaksimalkan peningkatan sumber daya manusia melalui faktor internal karyawan seperti kecerdasan dan kemampuan emosional yang baik. Kemungkinan keberhasilan meningkatkan seiring dengan berkembangnya kebiasaan berpikir karyawan yang mendorong produktivitas. Kecerdasan emosional menekankan pada emosi individu, kemampuan memahami, mengelola, dan mengendalikan emosi, serta empati. Memahami, mengevaluasi, dan mengelola emosi orang lain dan emosi diri sendiri merupakan ciri penting individu dengan kecerdasan emosional. Menegaskan bahwa individu yang dapat memahami, mengekspresikan, dan mengatur emosinya sendiri dan emosi orang lain cenderung mencakup hasil yang menguntungkan. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana pengaruh budaya organisasi dan kecerdasan emosional terhadap kinerja karyawan di lingkungan kerja saat ini. Yang kedua, apakah keterlibatan karyawan dapat menjadi variabel mediasi yang dipengaruhi hubungan antara budaya organisasi, kecerdasan emosional, dan kinerja karyawan. Tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui bagaimana organisasi dan kecerdasan emosional individu mempengaruhi kinerja karyawan dalam suatu organisasi. Yang kedua, untuk meneliti peran keterlibatan karyawan sebagai variabel mediasi yang mungkin memoderasi hubungan antara budaya organisasi, kecerdasan emosional, dan kinerja karyawan. Yang pertama, hubungan antara budaya organisasi dengan kinerja pegawai. Yang kedua, hubungan antara budaya organisasi dan keterlibatan karyawan. Yang ketiga, hubungan antara kecerdasan emosional dan keterlibatan karyawan. Yang keempat, hubungan kecerdasan emosional dengan kinerja pegawai. Yang kelima, hubungan antara employee engagement dan kinerja karyawan. Yang keenam, pengaruh tidak langsung employee engagement terhadap budaya organisasi dan
kinerja karyawan. Yang ketujuh, pengaruh tidak langsung, employment engagement terhadap kecerdasan emosional dan kinerja karyawan. Hipotesis dan model penelitian. H1. Budaya organisasi mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja pegawai. H2. Budaya organisasi mempunyai pengaruh positif terhadap employee engagement. H3. Kecerdasan emosional mempunyai pengaruh positif terhadap employee engagement. H4. Kecerdasan emosional mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja pegawai. H5. Employee engagement mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja karyawan. H6. Employee engagement memediasi pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan. H7. Employee engagement memediasi pengaruh kecerdasan emosional terhadap kinerja karyawan. Metode penelitian. Gambar yang pertama, data yang digunakan adalah data sekunder mengacu pada data yang telah dikumpulkan secara online. Karena data yang diperoleh peneliti atau pengumpulan data secara tidak langsung dengan penyebaran kuesioner secara online atau bisa lewat orang lain ataupun melewati dokumen. Gambar yang kedua, metode kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivis, digunakan untuk penelitian pada populasi dan sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk memenuhi hipotesis yang telah ditetapkan. Gambar yang ketiga, responden dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling pada perusahaan multifinansi dengan kriteria sampel adalah individu yang bekerja di Jakarta. Jumlah responden yang terkumpul sebanyak 235 responden. Gambar yang keempat, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metodologi Structural Acquisition Model atau SAM dengan pengolahan dan analisis data menggunakan software Smart PLS. Gambar yang kelima, penyebaran kuesioner secara online. Baik, di sini saya akan menjelaskan tampilan keluaran SAM PLS. Langkah selanjutnya adalah mengukur validitas diskriminan indikator reflektif yang dapat diamati melalui cross-loading antara indikator dan konstruknya. Validitas diskriminan dinilai dengan membandingkan average variance extracted atau AV setiap konstruk dengan korelasi antar konstruk dalam model. Model menunjukkan validitas diskriminan yang baik ketika nilai AP setiap konstruk melebihi korelasi dengan konstruk yang kriterianya ditetapkan untuk nilai average variance extracted AV adalah lebih besar dari 0,5 sesuai kriteria Fusali. Suatu variabel dianggap mencapai reliabilitas komposit jika nilai reliabilitas kompositnya melebihi 0,6 dan memenuhi alpha Cronbach. Jika nilainya melampaui 0,7, nilai AV digunakan untuk memastikan apakah varian rata-rata indikator dalam setiap variabel konsisten. Pada penelitian ini, seluruh variabel memenuhi kriteria homogenitas yang dibuktikan dengan nilai AV melebihi 0,5, nilai Cronbach alpha melebihi 0,7 dan nilai composite reliability melebihi 0,6. Hal ini menunjukkan validitas seluruh variabel. Tabel 1. AV. Variabel. Yang pertama, budaya organisasi. Rata-rata varian di ekstraksi atau AP 0,573. Keterangan dapat diandalkan. Yang kedua, kecerdasan emosional. Rata-rata varian 0,518 dapat diandalkan. Keterlibatan karyawan 0,531 dapat diandalkan. Kinerja karyawan 0,603 dapat diandalkan. Saat menganalisis hubungan antara konstruk, penting untuk mempertimbangkan tingkat
signifikan, model penelitian, dan nilai S-square. Nilai R-square pada penelitian ini ditunjukkan pada tabel nomor 2. Sebagai tabel kedua, S-square pertama keterlibatan karyawan, R persegi 0,455, R persegi disesuaikan 0,450, kinerja karyawan 0,380, persegi disesuaikan 0,373. Untuk variabel employee engagement yang dipengaruhi oleh budaya organisasi dan kecerdasan emosional diperoleh nilai R-square sebesar 0,455 yang menunjukkan bahwa variabel prediktor tersebut mampu menjelaskan 45,5% variabilitas. Employee engagement, faktor-faktor di luar cakupan penelitian ini mempengaruhi sisanya sebesar 54,5%. Demikian pula untuk variabel kinerja pegawai yang dipengaruhi oleh budaya organisasi, kecerdasan emosional, dan keterikatan pegawai diperoleh nilai S-squared sebesar 0,380 yang berarti bahwa variabel prediktor tersebut mampu menjelaskan sebesar 38% variabilitas kinerja pegawai, sisanya sebesar 62% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diperhitungkan dalam model penelitian ini. Tabel 3 data olahan Smart VLS. H1 pernyataan hipotesis yang pertama, budaya organisasi mempengaruhi positif terhadap employee engagement. Statistik 7,633, nilai P 0,00. Informasi data mendukung hipotesis. H2 budaya organisasi mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Statistik 2,362, nilai P 0,019. Informasi data yang mendukung hipotesis. H3 kecerdasan emosional mempunyai pengaruh positif kecerdasan terhadap employee engagement. Statistik 4,028, nilai P 0,00. Data mendukung hipotesis. H4 kecerdasan emosional mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Statistik 4,554, nilai P 0,0000. Data mendukung hipotesis. H5 employee engagement mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Statistik 3,246, nilai P 0,001. Data mendukung hipotesis. Berdasarkan tabel yang tersedia terlihat bahwa budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai melalui employee engagement dengan nilai jalur koefisien sebesar 0,125. Nilai T statistik 2,967 melampaui nilai T tabel 1,969 dan p-value 0,003 kurang dari 0,05 sehingga hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatif H1 ditolak. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh positif yang signifikan budaya organisasi terhadap kinerja pegawai melalui employee engagement. Hal ini menunjukkan bahwa employee engagement berfungsi sebagai variabel intervening antara budaya organisasi dengan kinerja pegawai. Begitu pula dengan kecerdasan emosional berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai melalui employee engagement yang ditunjukkan dengan nilai jalur koefisien sebesar 0,069. Nilai
statistik 2,237, melebihi nilai T tabel 1,969 dan V-value 0,026, kurang dari 0,05, sehingga menyebabkan ditolaknya hipotesis nol dan diterimanya hipotesis alternatif H1. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh positif signifikan antara kecerdasan emosional terhadap kinerja pegawai melalui employee engagement. Hal ini menunjukkan bahwa employee engagement berperan sebagai variabel intervening antara kecerdasan emosional dan kinerja pegawai. Maka diambil kesimpulan sebagai berikut. Budaya organisasi terhadap kinerja pegawai melalui employee engagement mempunyai nilai koefisien jalur baik, sehingga 0,125 ditemukan pula nilai T statistik 2,967, lebih besar dibandingkan tabel nilai 1,969 dan nilai P 0,003 kurang dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis nol atau H0 ditolak dan hipotesis alternatif H1 diterima. Artinya terdapat pengaruh positif atau langsung yang signifikan budaya organisasi terhadap kinerja pegawai melalui employee engagement. Hal ini menunjukkan bahwa employee engagement dapat berperan sebagai variabel intervening antara budaya organisasi dengan kinerja pegawai. Begitu pula dengan kecerdasan emosional terhadap kinerja pegawai melalui employee engagement mempunyai nilai koefisien jalur baik sebesar 0,69. Ditemukan pula nilai T statistik 2,237, lebih besar dari nilai T 1,969 dan V-value 0,026, kurang dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis nol ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Artinya terdapat pengaruh positif atau langsung yang signifikan antara kecerdasan emosional terhadap kinerja pegawai melalui employee engagement. Hal ini menunjukkan bahwa employee engagement dapat berperan sebagai variabel intervening antara kecerdasan emosional dengan kinerja pegawai. Kontribusi penelitian. Kontribusi penelitian ini adalah sebagai berikut. Kontribusi teoritis. Berdasarkan teori dan temuan empiris, penelitian ini memberikan beberapa kontribusi teoretis utama pada bidang budaya organisasi, kecerdasan emosional, dan kinerja karyawan. Studi ini menggaris bawah peran penting budaya organisasi dalam membentuk kinerja karyawan. Studi ini mengisi senjangan dalam literatur dan memberikan bukti empiris mengenai keterkaitan budaya organisasi, kecerdasan emosional, dan kinerja karyawan, khususnya dalam konteks perusahaan multifinansi. Hal ini menyarankan area untuk penelitian ini di masa depan, seperti memperluas cakupan untuk mencakup industri yang lebih beragam dan variabel tambahan yang mungkin mempengaruhi hubungan ini. Kontribusi praktis. Untuk memberikan wawasan praktis dalam membina lingkungan kerja yang seimbang dan mendukung yang meningkatkan kinerja karyawan, mempertimbangkan strategi berikut: mempromosikan budaya organisasi yang positif, mengembangkan kecerdasan emosional seperti kesadaran diri, empati, dan komunikasi yang efektif, meningkatkan keterlibatan karyawan atau pengakuan dan penghargaan, membina komunikasi terbuka, fokus pada kesejahteraan, mendorong kolaborasi tim, kepemimpinan yang suportif dan memantau, melakukan survei dan penilaian secara berkala. Kesimpulan. Berdasarkan penelitian dilakukan dapat diambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, terdapat korelasi positif yang signifikan antara budaya organisasi dan employee engagement. Hal ini mengandung arti bahwa budaya organisasi yang lebih tinggi atau lebih baik akan menyebabkan tingkat employee engagement yang lebih tinggi dan sebaliknya. Yang kedua,
Terdapat hubungan positif yang signifikan antar budaya organisasi dengan kinerja pegawai. Artinya semakin tinggi atau baik budaya organisasi, maka semakin tinggi pula kinerja pegawai. Dan begitu pula sebaliknya. Ketiga, terdapat korelasi positif yang signifikan antara kecerdasan emosional dan employee engagement. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi atau baik kecerdasan emosional, maka semakin tinggi pula tingkat employee engagement. Dan sebaliknya, demikian pula kecerdasan emosional yang lebih rendah dan buruk menyebabkan tingkat keterlibatan karyawan yang lebih rendah. Terdapat korelasi positif yang penting antara kecerdasan emosional dan kinerja karyawan. Hal ini berarti bahwa kecerdasan emosional yang lebih tinggi atau lebih tinggi berhubungan dengan tingkat kinerja pegawai yang lebih tinggi, sedangkan kecerdasan emosional yang lebih rendah atau lebih rendah berhubungan dengan tingkat kinerja pegawai yang lebih rendah. Kelima, terdapat hubungan positif yang signifikan antara employee engagement dengan kinerja karyawan. Artinya semakin tinggi atau baiknya employee engagement, maka semakin tinggi pula tingkat kinerja karyawan. Sedangkan semakin rendah atau rendahnya employee engagement, maka semakin rendah pula tingkat kinerja karyawan. Keterbatasan penelitian. Keterbatasan penelitian ini mencakup penggunaan populasi sampel dari satu perusahaan pembiayaan di Jakarta. Penelitian di masa depan dapat memperluas cakupannya dengan memasukkan perusahaan pembiayaan di seluruh Indonesia dan mengeksplorasi variabel tambahan terkait dengan penelitian ini. Temuan ini juga menunjukkan beberapa implikasi manajerial yang penting untuk meningkatkan keterlibatan karyawan yang pada gilirannya akan membantu mencapai tujuan perusahaan. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih.